Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Aulia. Saya dari Prodi Manajemen UNAS. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa modal kerja konsep fungsional. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu modal kerja. Modal kerja adalah salah satu sumber dana yang diperoleh perusahaan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perusahaannya. Pada slide kedua ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara perusahaan ini memperoleh sumber modal kerjanya. Yang pertama ada jangka panjang. Jangka panjang ini dapat diperoleh dari satu laba ditahan. Laba ditahan yang dimaksud di sini adalah laba bersih yang tidak dibagikan atau didistribusikan kepada pemegang saham. Yang kedua ada modal saham. Modal saham ini diperoleh dari investor yang menanamkan sebagian dananya ke saham perusahaan. Yang ketiga ada dari hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang yang dimaksud ini adalah hutang perusahaan yang jatuh tempohnya lebih dari 1 tahun. Yang keempat ada surat hutang. Surat hutang ini berisi kesepakatan antara peminjam uang, peminjam dana terhadap pemilik dana. Untuk sumber modal perusahaan dari jangka pendek yaitu terdiri dari wesel bayar. Wesel bayar ini adalah suatu perjanjian tertulis antara kreditur dengan peminjam uang dengan total bunga yang sudah disepakati sebelumnya. Yang kedua ada hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek ini adalah hutang perusahaan yang pembayarannya ini kurang dari 1 tahun. Yang ketiga ada pinjaman antar perusahaan, yaitu perusahaan mencari pinjaman dari perusahaan lain. Yang keempat ada yang dinamakan dengan kredit tunai, yaitu kredit yang berupa uang tunai, uang cash, bukan berupa aset atau lain-lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran penting modal kerja. Modal kerja ini berperan sangat penting bagi perusahaan karena untuk membandingkan kuantitas dan juga perputaran usaha perusahaannya. Dalam modal kerja ini dapat dilihat bagaimana cara perusahaan mampu membayar segala macam kewajiban-kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya, yaitu seperti gaji karyawan, seperti hutang-hutang jangka panjang dan jangka pendeknya, dan lain sebagainya. Apakah perusahaan itu mampu membiayai segala macam likuiditasnya? Rumus untuk mengetahui modal kerja adalah modal sama dengan penjualan dibagi juga dengan perputaran usaha. Konsep fungsional. Konsep fungsional dalam modal kerja yang dimaksud adalah bagaimana perusahaan memusatkan tujuan awalnya, yaitu memperoleh profit atau laba income. Di sini perusahaan hanya berfokus bertujuan utama untuk bagaimana caranya memaksimalkan laba perusahaan. Di dalam konsep fungsional ini, perusahaan juga memiliki harapan bahwa semakin besar penggunaan modal yang akan digunakan atau dikeluarkan oleh perusahaan, maka semakin besar juga keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan tersebut. Dan apabila perusahaan mengeluarkan modal lebih sedikit, maka perusahaan akan memperoleh keuntungannya juga lebih sedikit. Pada slide ini saya juga menyiapkan contoh soal tentang konsep fungsional, di mana current asset atau aktiva lancarnya yaitu sebesar 300 juta dan juga fixed assetnya atau aktiva tetapnya yaitu sebesar 1 miliar. Dari contoh soal yang sudah saya buat, dapat diambil kesimpulan bahwa besarnya modal kerja yang diinvestasikan adalah 40% dari piutang dagang. Nah, piutang dagang sendiri aja 50 juta. Jadi 40% dikali 50 juta sama dengan 20 juta. Jadi untuk modal kerja yang diinvestasikan adalah sebesar 20 juta. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan kata dan juga penuturan kalimatnya. Semoga video yang saya buat bermanfaat juga bagi kalian semua dan juga bagi saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.